Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal menghitung hari. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan sukacita. Makanya kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari kata rohaba, artinya tanah yang lapang. Kenapa tanah yang lapang? Marhaban ya Ramadan, hati kami lapang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena memang daan semuanya orang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya orang yang beriman pasti bahkan harus wajib gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka kita yang ada iman harus penuh dengan sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan itu sendiri artinya secara bahasa artinya Ramadan itu membakar. Kenapa Ramadan membakar? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana dibakar dosa-dosa kita. Kalau kita betul-betul serius melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah yang sebentar lagi akan kita hadapi ini, akan kita laksanakan. Nah, di bulan Ramadan merupakan nuansa, momen di mana kita akan mengumpulkan amal ibadah pahala sebanyak-banyaknya. Mulai dari puasa itu sendiri, kemudian tarawih kita, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan, kalau kita beramal betul-betul mengharapkan ridho, rahmat dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2014 dan Muslim nomor 760, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memasuki bulan Ramadan itu dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dan Muslim nomor 1079, di mana Rasulullah bersabda, begitu masuk bulan Ramadan kata Nabi, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pada bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan merupakan nuansa di mana kita bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, tentu kita juga tidak ingin setelah kita beramal begitu banyak, puasa, tarawih, baca Quran, bersedekah, jangan lupa dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Kalau tidak, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Alias kalau dalam hadis itu disebutkan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi bukan cuma jalan raya yang ada rambu-rambunya, tapi puasa ini pun harus kita patuhi rambu-rambunya. Supaya apa? Supaya puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya itu ada dua. Pertama, kita harus waspada terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua,
kita harus waspada kepada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang pertama membatalkan puasa, yang kedua membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya tidak batal, puasanya tidak batal, tapi pahalanya udah nol, pahalanya udah tidak ada, atau setidak-tidaknya puasa kita itu rusak pahalanya. Nah, itulah yang harus kita waspada. Kita merasa udah sholat, kita udah merasa udah puasa, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita langgar rambu-rambunya. Kita bahas yang pertama. Ini penting ya, teman-teman sekalian, saudara sekalian di mana aja berada, penting karena kita tidak mau seperti dalam hadis yang disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Nah, ini yang harus kita waspada. Pertama kita lihat hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Pertama, makan atau minum. Makan atau minum, bukan makan dan minum. Kalau makan dan minum, nanti minum tolen dan batal karena daan dengan makan. Yang membatalkan tuh makan atau minum. Itu pun kalau kita lakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, kata Nabi teruskan aja puasanya. Misal baru 2-3 hari puasa kan, kita lupa, kita merasa itu dan puasa. Jam 9 atau jam 8 pagi kita sarapan, ngolah teh manis, lalu makan nasi goreng pisang 3 gigi, habis teh manis segelas, kayak tambahin merokok lagi. Ternyata tiba-tiba baru ingat, aku puasa. Berhenti puasanya, berhenti makannya, teruskan puasanya. Nah, tapi saya rasa ya keterlaluan, dah habis goreng pisang 2 gigi, dah habis teh segelas merokok lagi baru ingat. Ya keterlaluan juga. Tapi kalau memang betul dia lupa, maka teruskan aja puasanya. Tidak usah ragu, karena ragu ya bisikan setan. Jadi makan atau minum dengan sengaja, ia membatalkan puasa. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Ini harus waspada nih. Bukan cuma batal kalau seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari itu, malah dia bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka bari makan 60 orang fakir miskin. Itu kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini berat, apalagi bagi pengantin baru nikah bulan puasa. Ini berat, apalagi lakak sembahyang subuh misalkan. Itu hati-hati. Bisa-bisa kita kena kafarat ya tadi. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa yaitu keluar air mani, sperma dengan sengaja. Sengaja ya, seperti onani misal, atau nonton film porno. Biasanya biak muda jika nonton film porno. Tapi saya rasa dan cuma biak muda, yang tua pun banyak jika nonton film ya. Nah, lalu keluar air maninya, batal puasa. Ia namanya keluar air mani dengan sengaja. Kemudian, tapi kalau dia mimpi basah, misalkan dia tidur, mimpi berhubungan badan dengan seseorang, lalu keluar air maninya, itu tidak batal. Karena dia tidur, tidak batal. Teruskan aja puasanya, dia mandi, dan teruskan puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa itu haid, menstruasi. Jam 10, jam 11 misalkan dia puasa, lalu tiba-tiba datang bulan. Datang bulan, maka batal puasanya. Ya harus diganti nanti ya. Hebat kita orang Indonesia, bulan yang datang ke kita, ke perempuan. Tapi di Amerika orang yang datang ke bulan. Kemudian yang kelima yang bisa membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja.
Misalkan ngorek-ngorek gigi dikorek-korek lalu muntah, ya sengaja namanya. Kalau yang daan sengaja, misalkan kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba masuk lalat, masuk nyamuk ke mulut, ke hidung, lalu kita sampai muntah, ya namanya muntah daan sengaja. Ya kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, teruskan aja puasanya. Itulah diantaranya yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk ke yang membatalkan, bukan membatalkan atau merusak pahalanya. Pahalanya ya rusak. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa sampai 0, sean pahalanya. Atau paling tidak rusak lah. Itulah yang harus kita waspada. Banyak kita yang terjebak di situ dan kita perhatikan. Nah, apa di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 1904. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun. Fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wa la yafsuq wa in syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 1904. Apa artinya? Kata Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumus siyami ahadikum. Apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfus. Ini yang pertama. Fala yarfus. Jangan berkata kotor. Berkata kotor ya mun bahasa kitanya yarfus ya mencarut. Jadi agi puasa sana mencarut. Bisa habis pahala puasanya. Baik incarut yang secara langsung ataupun incarut yang pongah-pongah misalkan untuk lagi musim hujan, lalu ada orang lagi puasa ngomong, biasa mundah musim hujan gitu, musim nogoknya orang berkeluaran kali. Orang jadi bertanya-tanya, inyan ke kali keluar, maksudnya kali lain ya. Incarut baik yang langsung ataupun tidak, karena utaknya dah ngaras, utaknya dah sungsang. Fala yarfus, jangan berkata kotor. Termasuklah mencaci maki orang, lalu menghina orang, padahal lagi puasa. Makanya yarfus ya namanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wala yafsuk, jangan berbuat fasik. Jangan berbuat fasik. Masih kita percaya kepada dukun. Lagi puasa pagi ke dukun, bertanya. Ini bahaya sekali. Jangan pergi ke dukun. Kata Nabi, man ata arafan, dalam hadis riwayat Bukhari, man ata arafan, siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu syai'an, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasodaqahu, lalu dibenarkannya omongan dukun dia, lam tuqbal lahu sholatuhu, kata Nabi, tidak diterima sholatnya, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Sekali datang ke dukun bertanya, lalu kita benarkan, kata Nabi, dan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Baru sekali datang, sekali bertanya. Bagaimana kalau kita datang berkali-kali? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jangan berbuat fasik. Lalu di ujung atau di akhir kalimatnya hadis itu mengatakan, wa insyabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Atau ada orang yang ngajak dia berkelahi, jadi usah nak bertangkar. Agi puasa ya usah nak bertangkar, apa lagi sampai berkelahi. Kalau ada yang nak ngajak kelahi, kata Nabi, falyaqul inni shaim, katakan maaf aku lagi puasa, aku dah nak kelahi. Kau tadi nyari gare-gare, maaf aku dah nak kelahi, aku lagi puasa. Nak mau tahu, pokoknya aku nak berkelahi. Mun kau tetap nak ngajak aku kelahi, kalak tunggulah kak buka gitu. Ini juga salah sebetulnya. Lalu nganggap ketika puasa tidak boleh kelahi, lalu pas ndaan puasa boleh kelahi. Ini harus kita hati-hati. Apa tadi yang pertama, fala yarfus, jangan berkata kotor, fala yafsuk, jangan berbuat fasik, kemudian jangan bertengkar. Yang ketiga di antaranya. Kemudian dalam hadis lain juga, hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 1903, beda satu angka dengan yang di atas tadi ya.
Kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang tidak bisa menahan perkataan kotor, perkataan dusta, maka kata Allah sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan kuasanya. Allah tidak perlu dengan kuasa orang yang masih ngomong kotor, yang masih ngomong dusta. Karena puasa itu kan tujuannya kita supaya jadi orang yang jujur. Supaya kita jadi orang yang jujur. Gimana puasa itu? Pak ayah kita sebenarnya puasa itu paling gampang kita nak memulakkan orang, paling gampang. Salat Pak ayah kita nak mulak. Sedekah gimana kita nak mulak? Apa yang nak kita berikan? Pagi haji gimana kita nak mulak? Kemana pagi hajinya kan? Tapi mun puasa pura-pura kita jak gampang. Tengah hari masuk kamar makan, bibir salap karing-karing. Jalan kita lamahkan sikit. Ngapain kau tang lamah kata orang? Oh puasa, bisa kita mulak. Bisa kita mulak. Tapi janganlah kita lakukan karena puasa itu melatih kita supaya jadi orang yang jujur. Jadi kita tinggalkanlah perkataan-perkataan yang kotor ya. Perkataan kotor termasuk diantaranya perkataan dusta. Ya berkata kotor ya. Dusta, pembula. Bahasa kami digaling ya Pak Ulak. Pak Ulak ya orang pembula. Agak puasa suka mulak. Baik mulai orang ataupun mulai sapi aja. Bininya di rumah dibulainya. Bang, tengah hari kalau balik ke bang. Oh ndak ada, abang rapat. Nah, padahal ya merapat. Bukan rapat, tapi merapat. Ya dah lebih parah lagi. Kata guru saya, usah nak sekali-kali mulai bini. Ya di antara salah satu penyebab terhalangnya rezeki kita. Karena Allah marah. Kenapa Allah marah? Bini yang setia nunggu kita di rumah, kita hianati. Kita bulak-bulai dia. Padahal kata guru saya, dulu ketika kita ambil dia, kita nikahi dia, itu atas nama Allah. Atas nama Allah. Coba Pak Camat aja kita pakai namanya atas nama camat, lalu kita bulai Pak Camat ini, pasti dia marah. Sekarang bini kita itu kita ambil atas nama Allah. Sekarang Allahnya kita bulai. Bini kita bulai ya sama aja kita bulak di hadapan Allah. Maka kata Nabi, kata guru saya bahwa orang yang seperti itu dia kalau bulak dengan istrinya maka bisa menjadi penyebab terhalangnya datangnya rezeki. Jadi usah nak bulak. Bini gaya jual, usah nak bulak dengan laki padahal lagi puasa. Dia lakinya pagi ke WC baru nak 5 menit langsung dah hadirkan berkeluaran dompetnya dari celananya. Sangat celananya kutuk tang betaburan dompetnya. Aku kan tahu bang ni padahal dia tak ada nyari duit di sini. Ya berarti memang lakinya juga yang salah. Lalu paliknya juga. Kemudian yang bisa termasuk perkataan kotor adalah ghibah. Haji puasa ngomongkan orang, tentu ngomongkan yang buruk. Kalau yang baik tuh boleh. Si anak rajinnya dia sholat, padahal dia dah tua. Tapi kita yang muda tua pun tak bisa nak niru dia. Ya boleh, karena ngomongkan kebaikan orang. Yang tak boleh tuh ngomongkan keburukan orang. Palak kampung kita gasaknya sejak dia rajin keluar kotak bininya dah keluar adaan pakai jubah. Itu tak boleh. Ya gibah. Tapi yang kami omongkan ya inyan Pak Ustad. Nah kalau inyan memang gibah hukumnya. Kalau mula berarti fitnah. Itu bahayanya ngomongkan orang. Kalau benar yang kita omongkan ya, maka hukumnya gibah. Kalau salah berarti fitnah. Dua-duanya dosa. Dan Allah menyatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maitan. Sukakah kamu, kata Allah, memakan bangkai saudaramu sendiri yang telah mati? Bakaritumu. Tentu kalian merasa jijik. Jadi membicarakan aib kekurangan orang ya sama dengan makan bangkai saudara kita yang udah mati. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada perempuan dalam neraka. Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dicakarkannya ke mukanya, sakit. Tapi dicakarnya terus. Dah tahu sakit dicakarnya. Nabi pun heran, ya Jibril kenapa itu perempuan? Bodoh betul nampaknya. Dah tahu mukanya sakit dicakarnya.
Kata Nabi Muhammad, ialah umatmu, contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunia suka nak nyari-nyari kesalahan orang sampai lupa dengan kesalahannya seorang. Jadi kita itu udah banyak salah, nggak usah lagi nyari. Maka kata Nabi, beruntunglah orang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia nggak sampat lagi nak nyari kekurangan orang, karena kekurangan dirinya ya pun dah banyak. Itu termasuk perkataan kotor. Kemudian yang masuk dalam perkataan kotor itu adu domba, sehingga orang berkelahi. Karena yang kita sebarkan tadi berita dusta, berkata dusta, hoax. Cerita semeter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter. Mun kata ceramah Zainuddin dulu, mun ngurang nitip duit, jangan harap nambah. Tapi mun nitip omongan, pasti nambah. Biasanya seperti. Kemudian yaminul zur, bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Itu juga termasuk bohong, perkataan kotor. Di pengadilan ada yang bersumpah, padahal cuma supaya gimana dia bebas. Kemudian yang terakhir adalah supaya pahala puasa kita tidak rusak, wastirsalun nazri ila ma harama syar'u. Kita jagalah seluruh anggota panca indera, terutama mati melihat yang dilarang oleh Allah. Wastirsalun nazri ila ma harama syar'u, melepaskan pandangan kepada yang Allah haramkan. Nonton film porno misalkan, atau melihat aurat orang, begitu melihat tapi dinikmati, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekali lihat, maka langsung ghodul basor, alihkan pandangan, kalih yang lain. Cuman agak sulit kalau kita takaan bermotor, ya agak sulit. Kan bermotor, masa kita bermotor nundukkan bisa melanggar orang. Jadi gimana solusinya? Kali sikit-sikit lah, nundukkan sikit-sikit. Tapi tetap harus jaga waspada kita, karena kita tidak mau pahala puasa kita hangus gara-gara kita seorang yang menghanguskannya. Itulah diantara rambu-rambu yang bisa saya sampaikan yang harus kita perhatikan baik-baik selama kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan rambu-rambu ya tadi kita bisa mencapai tujuan puasa, yaitu la'alla kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.